Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi makam Ki Ageng Minak Sopal. Beliau adalah pahlawan pertanian di Kabupaten Trenggalek. Beliau hidup di masa abad ke-16 Masehi. Jadi saat ini saya bersama rekan saya, ini Mbah Yoto. Beliau sebenarnya pawang hujan, tapi juga pemerhati sejarah. Oke pemirsa, bagi pemirsa saya yang baru saja menemukan channel saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya agar video saya semakin berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat video-video baru. Oke, saya lanjutkan ke lokasi yang dulu dalam legenda di Trenggalek yang dinamakan Dam Bagong. Kita akan menuju ke sana. Monggo Mbah. Mbah Yoto ini pawang hujan, juga merangkap pemerhati sejarah dan legenda di Kabupaten Trenggalek. Disinilah jalan menuju ke Dam Bagong yang dalam sejarah Babat Trenggalek yang ada legendanya yang berkaitan dengan Ki Ageng Minak Sopal. Makanya Trenggalek ini dinamakan Bumi Minak Sopal. Siapa sih Minak Sopal itu? Mari kita telusuri sejarah dari Minak Sopal mulai dari Dam Bagong ini. Jadi sungai inilah yang ada air terjunnya di depan, inilah yang dulu ada cerita dan legenda yang berkaitan dengan Ki Ageng Minak Sopal yang berada dimakamkan di lokasi Bagong, Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek. Dari cerita-cerita rakyat yang turun-temurun, disinilah dulu pada awal belum di Trenggalek, belum bisa di lahan pertanian, belum bisa diolah dengan irigasi yang agak modern. Jadi oleh Ki Ageng Minak Sopal di sini dibuatkan bendungan seperti ini. Jadi dulu sungai di sini ini sungainya dalam, tidak ada air terjunnya. Di sini akhirnya dibendung oleh Ki Ageng Minak Sopal, dan di atasnya air terjun ini ada dam yang dialirkan menuju ke area persawahan di wilayah Kota Trenggalek yang sekarang ini. Akhirnya area persawahan di Trenggalek bisa untuk digarap atau dikerjakan setahun itu 3 kali. Dulu cuma mengandalkan air dari tada hujan. Jadi
sejarah yang saya baca dari referensi browsing dari media sosial. Di sini dulu ceritanya ketika dibuat bendungan oleh Ki Ageng Minaksobal itu ndak jadi-jadi. Akhirnya Ki Ageng Minaksobal itu mohon petunjuk kepada ayahnya. Ayahnya adalah Minaksobo, bahwa supaya bendungan itu bisa berhasil dibangun harus ditumbali oleh Gajah Putih pada saat itu. Dan Gajah Putih itu milik dipinjamkan dari daerah, kalau sini di Trenggalek sekarang ini di Kerjo itu milik Mbok Rondo Krandon. Jadi setelah ditumbali oleh kepala Gajah Putih itu, akhirnya bendungan ini bisa berhasil dibangun oleh Ki Ageng Minaksobal. Jadi tadi saya sampaikan Minaksobo. Minaksobal minta petunjuk ke Minaksobo. Minaksobo itu siapa? Minaksobo itu adalah orang tua dari Ki Ageng Minaksobal. Beliau adalah penjelmaan dari buaya putih yang berada di Kedung sini. Pada saat itu, pada zamannya Minaksobo juga di sini juga ada putri dari titipan kerajaan, maksudnya kerajaan Mataram kuno, itu bernama Dewi Amiswati. Dewi Amiswati sendiri di sini diasuh oleh Ki Ageng Galek Mbah Kawak. Jadi Dewi Amiswati pada saat itu kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh dan baunya amis. Akhirnya oleh Ki Ageng Galek diperintahkan untuk kungkum di Kedung Bagong sini dan diberikan sayembara barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit dari Dewi Amiswati itu, kalau laki-laki dijadikan suami dan kalau perempuan dijadikan saudaranya. Dan akhirnya yang bisa menyembuhkan adalah Minaksobo itu. Setelah disembuhkan oleh Minaksobo, akhirnya Minaksobo dinikahkan dengan Dewi Amiswati dan mempunyai putra seorang yang setelah itu diberi nama Minaksobal yang membuat bendungan ini. Seperti itu cerita atau kisah kasar dari narasi saya. Mohon maklum apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan dikomentari dalam kolom komentar. Saya mohon maklum karena memang yang saya dapat dan saya tahu dari sumber-sumber di media sosial seperti itu. Jadi disinilah bendungan yang dibangun oleh Ki Ageng Minaksobal. Dan di sini juga kedung yang dibuat Dewi Amiswati untuk kungkum. Di situ sebenarnya kalau airnya tidak penuh, ini kelihatan di situ ada watu gajah di situ. Dan legenda rakyat ini dari tahun ke tahun akhirnya oleh masyarakat lokal sini diteruskan setiap setiap bulan Suro ya, itu menyembelih
kerbau. Ada ritual menyembelih kerbau di sini. Dan kepalanya dibuang di sini untuk apa ini? Untuk royokan para pemuda di sini. Itu ada ritualnya di sini. Oke pemirsa, kita lanjutkan ke dam yang membagi air ini ke lahan pertanian di area persawahan di Kota Trenggalek. Mbah. Seperti inilah pemirsa, sungai ini berasal dari Pegunungan Wilis. Jadi di atas sana yang di Desa Semurup itu sekarang dibuatkan proyek nasional Bendungan Bagong. Makanya namanya Bendungan Bagong, itu bagongnya mengambil dari nama di wilayah ini. Saat ini airnya, volume airnya atau debit airnya agak besar pemirsa. Mungkin di atas sana saat ini hujan. Jadi inilah pemirsa, sungai yang tadi dibuatkan bendungan di sana itu otomatis airnya yang di atasnya naik bisa dialirkan melalui dam ini. Dam ini membagi aliran air untuk irigasi sawah di wilayah Kecamatan Kota Trenggalek, kecamatan sampai kecamatan Pogalan. Ini area persawahan akhirnya bisa diairi melalui sungai yang dibuatkan dam ini, yang dulunya sawah-sawah di Kota Trenggalek dan Pogalan itu cuma mengandalkan pada hujan, akhirnya bisa melalui irigasi teknis seperti ini, dan setahun bisa panen sampai 3 kali. Begitu juga ketika debit air dari atas kemarin seperti tanggal 18 ketika banjir, di sini juga mengendalikan. Ketika dam ini air debit dari atas itu sangat, curah hujannya tinggi dan debitnya naik, ini dam ini pintu airnya akan ditutup. Soalnya untuk mengendalikan supaya di kota tidak terjadi banjir. Iki prayo tinggalan zamanan yo deh, dam ini zaman londo ya. Jadi ini termasuk lama ini pemirsa. Soalnya ini mulai zaman Belanda. Mulai zaman Belanda ini ada. Jadi ini di sini saat ini saya di lokasi tempat pemakaman Ki Ageng Minak Sopal di Bagong, Kelurahan Ngantru. Di sini dulu menurut orang tua
mbah-mbah saya dulu banyak monyetnya. Monyet itu banyak di sini. Dan ini pohon-pohon ini pohon lama sampai sekian ini besarnya. Dulu di atas situ banyak monyet. Jadi setiap ada pengunjung ke sini, monyetnya turun banyak sekali. Ini makam lama ya Mbah Yete ini. Ini juga makam lama. Jadi di depan makam ini ada pendopo. Di sini tiap bulan Suro pasti ada upacara adat yang dilakukan di sini. Ada wayang kulit dan ritual penyembelian kerbau. Disinilah pemirsa makam dari Ki Ageng Minak Sopal. Di sini lebih dari satu makam. Di tengah itu ada 2 makam dan di kanan kirinya juga ada. Ini mungkin masih zaman dulu. Ini ada, maksudnya mungkin pengikut dari beliau Ki Ageng Minak Sopal atau gimana. Jadi seperti ini pemirsa untuk suasana saat ini di komplek pemakaman Ki Ageng Minak Sopal yang membuat dam bagong untuk keperluan pertanian di warga atau rakyat Trenggalek di Kabupaten Trenggalek, dan itu berkaitan dengan syiar agama Islam yang diemban oleh beliau. Jadi dalam menyiarkan agama Islam, beliau merogoh hati dari rakyat Trenggalek, apa yang dibutuhkan rakyat Trenggalek pada saat itu, dan menjadi permasalahan rakyat Trenggalek pada saat itu oleh Ki Ageng Minak Sopal didekati, dan ternyata pada saat itu warga atau rakyat Trenggalek sedang kesulitan dalam pengairan di area persawahan mereka. Jadi akhirnya dengan dibuatkan bendungan oleh beliau Ki Ageng Minak Sopal, akhirnya beliau dengan mudah untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Trenggalek. Demikian pemirsa video saya di siang ini di lokasi bendung Dam Bagong yang berkaitan dengan nama Ki Ageng Minak Sopal yang menjadi legenda di Kabupaten Trenggalek. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.